Ciri selingkuh menurut si layangan putus. Yang keempat, tiba-tiba bersikap sangat manis banget. Jadi manisnya tuh berlebihan gitu. Gimana coba overacting. Nah, Itu tanda-tanda. Nah, buat para cowok kalau mau selingkuh siapin mentalnya. Gak usah jadi feeling guilty, sikat aja bro. Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama kita berdua di sini. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel kita Couple Life ID. Yang udah subscribe, terima kasih, thank you, hatur nuhun, kamsahamnida. Nih ya. Sekarang kita apa namanya? Oh, baru tutup aja. Suasana baru. Sekarang kita selingkuh. Sekarang kita suasana baru nih. Yang lagi kita bahas yang lagi rame Iya, maksudnya kan. Itu loh yang series itu loh, layangan putus. Jadi sekarang kita di sini mau ngerangkum sedikit Cie, gaya banget ya. Pokoknya ini menyudutkan cowok. Ya. Nanti seri keduanya kita bikin layangan bandring. Biar yang putus nyambung lagi. Kita mau bahas tentang ciri-ciri pasangan selingkuh ala Menurut layangan putus. Ya, menurut si layangan ya, bukan menurut kita ini nih. Bukan menurut kita, ini mah cuma Menurut karena layangan. nonton series ini nih, gitu kan. Saya belum nonton jadi nggak tahu. Yang pertama, menghilang tanpa kabar. Nah, jadi Jadi ini kolong. ciri-ciri yang Menghilang tanpa kabar. bukan gitu. Bingung menghilang tanpa kabar. Menghilang kan emang tanpa kabar ya? Nah, ada yang hilang dengan kabar. Apa? Kang Yana. Oh iya. Dia mengabari ke juri sekitar, ke orang koneng dikabarin Iya. semua. Ya bener. Ada itu menghilang dengan Iya. kabar. Nih ya, karena sulit banget dihubungi gitu kan tanpa kabar, biasanya nih alasan salah satu si cowok mulai ada titik-titik api-api main gila. Maksudnya main gila tuh ngacak-ngacak sampah. Iya, bisa jadilah. Ngacak-ngacak Jadi sampah. ciri pertama selingkuh menurut si layangan adalah menghilang tanpa kabar. Menghilang tanpa kabar nih ya. Yang kedua, berarti ciri-ciri selingkuhnya adalah ciri-ciri selingkuhnya yaitu sering bohong. Udah mulai bohong-bohong dikit gitu, bilangnya mau ini banyak nih di kantor yang pada sering bohong. gitu kan. Jadi mereka coba-coba mencari alasan gitu, yang pastinya itu ngada-ngada ya, ngadi-ngadi lah. Itu pastinya kayak gitu. Alasannya gimana menurut versi filmnya? Menurut versi filmnya nih kayak pada adegan si Aris pas panik tuh. Dia panik kan pas si Lydia-nya nih, si perempuannya, kamu harus nonton ntar deh pasti. Nah dia itu, mataknya si Iya. Aris tukang lauk si Aris. pas ada anting ketinggalan di rumah itu tuh Lydianya udah mulai oh dia tahu nih pasti ada something wrong nih. Anting. Iya, antingnya tuh ketinggalan di saku. Suaminya pakai anting. Enggak, itu kan anting perempuan, Oh. itu tanda-tanda gitu Oh, loh. Jadi ya oke. Jadi ibu-ibu kalau ada suaminya bawa ada anting satu itu berarti dicurigai. Dicurigai. Tapi kalau dua itu berarti hadiah membatalnya. Ya, mbak aja. Yang ketiga nih, ciri-cirinya. Yang ketiga, mulai sering sesibuk. Aku itu. Ya lu. Tapi Jadi keselingkuh. misalnya nih ya beda kan gitu. Kalau dia kan udah so sibuk, sulit dikabari kayak gitu kan yang tadi. Kalau aku kan biasanya sibuk tuh menjelang awal bulan. Sibuk banget. Kalau bisa nggak usah tatap muka lah. Curhat lagi, so sibuk. Jadi nih, dia tuh pura-pura dinas keluar kota misalnya gitu. Ini contoh ya, dinas keluar kota, padahal ternyata dikonfirmasi enggak. Padahal dinas dalam kota. Dalam kota. Ya. Hati-hati. Jadi Ya. mulai sering sibuk itu merupakan salah satu indikasi, tapi nggak berarti Iya. dia selingkuh. Enggak selalu. Karena kalau memang suaminya adalah supir bus malam, kan keluar kota terus, Bu. Iya betul. Iya. Yang keempat nih ya, ciri-ciri selingkuh menurut si layangan putus. Yang keempat, tiba-tiba bersikap sangat manis banget. Jadi Nah. manisnya tuh berlebihan gitu. Gimana coba ya kita. Contoh manis berlebihan tuh gimana ya? Jadi misalnya karena kan dia tuh punya rasa bersalah gitu loh. Si cowoknya tuh punya rasa bersalah, jadi dia nggak mau ketahuan si istrinya, jadi sok-sok manis gitu, sok-sok perhatian itu berlebihan dari perhatian yang biasanya. Gitu. Nah, buat cewek-cewek kalau tiba-tiba pasangannya overacting, itu tanda-tanda. Nah, buat para cowok kalau mau selingkuh siapin mentalnya. Gak usah jadi feeling guilty, sikat aja bro. Gimana sih? Kan sudah menjadi brengsek, ya udah brengsek aja. Ya ampun nih,
Ciri-ciri yang selanjutnya nih, ciri-ciri pasangan selingkuh. Ingat ya, ini ala layangan putus loh, bukan Ini berdasarkan versi film kita, ya, berdasarkan si Aris series itu. sama siapa? Lydia. Bukan Lydia. Kinan istrinya. Lydia itu selingkuhannya. Jadi yang kelima nih, manipulatif. Anjir. Manipulatif. Nah, itu. Manipulatif. Kayak pemerintahan di Afrika nih. Manipulatif. Nyoba bikin si pasangannya tuh ngerasa bersalah gitu. Jadi menimbulkan tuduhan-tuduhan ke pasangannya. Kayak pas ada tuh adegan si Aris ngebalikin amarah ke si Kinan, padahal yang salah dia sebenarnya gitu. Itu adegan-adegan yang banyak di Instagram itu. Iya. yang lagi rame itu lagi loh. Jadi udah tahu dia maksudnya salah, karena kan si cowoknya tahu dia salah nih. Misalnya nih suaminya selingkuh. Suaminya Itu coba cowok suami juga Nah, tidak selingkuh misalnya, istrinya marah kan. Kamu nih kenapa? Terus kata istrinya, kata suaminya, ya kamu. Jadi balik marah gitu loh. Jadi seolah-olah tuh kita sebagai si perempuannya yang salah gitu. Cemburu sama kamu tuh salah, padahal itu memang sebenarnya ya emang kamu menutupi kesalahan. Kamu lagi maksudnya si Arisnya tuh menutupi kesalahan. Saya Bu nonton aja belum, lu jangan disalah-salahin dong. Ini nggak tahu. Ya, sekarang itu sebenarnya cowok-cowok itu lagi pada merasa disalahkan gitu sama istrinya tuh. Banyak curhatan cowok yang bilang si cowok itu jadi merasa sedikit-sedikit kemana istrinya curiga. Terus udah gitu ada yang sampai pulang ke rumah handphone dicekin sama bininya. Tenang, nanti di channel Di video berikutnya. bukan di channel cerita kamar cowok ya, kalian searching itu versi yang cowoknya kita bahas cara mendefense gara-gara kejadian ini yang ibu-ibu se-Indonesia menjadi parno. Insecure aja. Nanti kita kasih cara supaya mereka cooling down. Nih masih ada lagi nggak nih? Coba lagi? kita lihat masih ada lagi apa enggak ya? Masih ada satu lagi ciri-ciri yang berhubungan dengan si layangan putus tadi. Ngerasa panik kalau ponselnya dipinjem. Panik gak? Gitu. Yang enggak tuh karena kan nggak merasa gitu loh. Kalau misalnya orang yang selingkuh kan handphone tuh disimpan gitu ya. Kalau sedikit langsung biasanya di Tapi silent. kalau waktu zaman kuliah sama SMA memang dipinjam handphone tuh panik. Oh iya, Suka dicolong pulsa kan? Oh gitu. Iya, kan dulu kita fakir miskol dulu. Kalau sekarang di pinjam handphone Ya kan apa? tiap hari juga nyebar handphonenya. nyebar. Ada yang di anak satu, di anak satu lagi. Ya, bapak ya. Tapi menurut aku sih si cerita si series ini tuh emang bikin jadi pembelajaran buat para istri-istri di rumah kayaknya. Betul. Terus buat para suami ini tips aja lah ya, tips sedikit. Kalau memang mau selingkuh, beli handphone lagi, beli nomor baru, handphone taruh di kantor. Ini sampai rumah tuh clear gitu. Karena yang selingkuhnya telepon ke kantor kan aman. Jadi nggak usah sosokan pakai. Dulu. Ini kan di kantor, nggak ada handphone. Iya. Nah ya teman-teman, itu tadi nih beberapa ciri selingkuh menurut si layangan putus ya. Buat Ada kalian yang nih. misalnya apa? Ada satu lagi. Apa kan? Tertutup. Oh iya, satu lagi tertutup finansial. Jadi biasanya nih kalau cowok udah mulai slanky mas makanan ya. Udah mulai selingkuh. Biasanya nih kalau cowok udah mulai selingkuh nih, biasanya dia tuh punya nomor rekening baru yang kita tuh sama sekali nggak tahu gitu loh. Mungkin iya, kalau di cerita si ini begitu. Jadi si Arisnya nih punya rekening yang istrinya tuh nggak tahu gitu, sampai dia tuh ngebeliin si perempuannya rumah seharga penthouse harga 5M gitu. Anjay, Riz. Kerja apa lu? Kerja apa nih? Gitu, nggak tahu kerja apa. Direktur kok salah dia. Nah itu dia beberapa ciri-cirinya. Jadi buat kalian nih yang nonton, mudah-mudahan ya tidak ini jadi pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan tidak mengalami apa yang diceritakan di si series ini. Karena series ini tuh ngambil dari kisah nyata sebenarnya. Nah, jadi kalau memang ternyata relate sama yang sedang dialami, itu silakan menghubungi sutradara filmnya. Jangan kita kan membahas.
Kita ngebahas. Jadi buat kalian semua yang udah nonton nih, terima kasih ya sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutin lagi sama pembahasan layangan putus Masih yang layangan lain putus ya. lagi? Masih Ya, ada? ya masih ada. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan kalian share ya. Terus klik tombol loncengnya, oke? Kalian praktekkan. Jangan ya. Jangan. Kamu ya. Udah sampai sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Jadi tentang apa? Aku Ya, belum itu tentang nonton. perselingkuhan. Kamu harus nonton. Emang Ya. nyebelin banget. Kan kalau film bule juga banyak perselingkuhan. Tapi kok nggak happening banget sih? Banyak. Ini karena Mungkin relate kali ya real ya. sama yang ini ya? Udah dipahami Pak. Oh, ini. Ya mungkin dia bisa jadi. Ya bagus.